Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Mariani Saputri dari kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Saya akan menceritakan teks biografi dari Raden Ajeng Kartini atau yang biasa disebut dengan R.A. Kartini. Ya, beliau pahlawan nasional Republik Indonesia yang selalu diperingati pada tanggal 21 April. Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat atau yang biasa disebut dengan R.A. Kartini. Ia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayang, Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. Kartini pernah merasa bangku sekolah hingga tamat pendidikan dasar. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya ingin terus melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Tapi sayangnya, ayahnya tidak memberikan izin Kartini untuk melanjutkan sekolahnya tersebut. Kartini dan keluarganya. Karena Kartini fasih dalam berbahasa Belanda, maka ia di hari-hari pingitnya mulai belajar sendiri dan mengirim surat kepada teman-temannya, korespondensinya yang berasal dari negara Belanda. Salah satu sahabatnya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari koran, buku-buku, dan majalah Eropa, Kartini mulai tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa atau feminisme modern. Timbul cita-citanya untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi, karena menurutnya perempuan pribumi di era Hindia Belanda pada saat itu berada pada status sosial yang cukup rendah. Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang oleh orang tuanya dengan seorang ningrat bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgih Djojo Adiningrat. Pernikahan mereka, Kartini dan Aryo, dilangsungkan pada tanggal 12 November 1903. Beruntung bagi Kartini, suaminya memahami keinginannya. Kartini diberi dukungan dan kebebasan untuk membangun dan mendirikan sekolah khusus wanita di bagian timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Kartini merupakan seorang wanita Jawa yang memiliki pandangan melebihi zamannya. Meski dia sendiri terbelenggu oleh zaman yang mengikatnya dengan adat istiadat. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Setelah melahirkan anak pertama dan satu-satunya, dia salah satu wanita yang menjadi pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa. Surat-surat korespondensinya dengan teman-temannya di Belanda kemudian dibukukan oleh Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Buku ini telah menginspirasi banyak wanita, tidak saja wanita di zamannya, tapi juga wanita kini dan masa depan nantinya. Dan beliau mengeluarkan buku pertamanya yang berjudul Door Duisternis tot Licht atau yang biasa disebut dengan Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan bahwa Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan juga sekaligus sebagai menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahun hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum